Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Perkenalkan, Pak, saya Nur Pramasari, mahasiswi Universitas Terbuka di Palembang dengan program studi pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan berpraktik teknik penanaman kelapa sawit bersama Bapak siapa, Pak? Ponirin. Bapak Ponirin. Baik, dengan Bapak Ponirin yang memiliki usaha tani pembibitan kelapa sawit. Izin bertanya ya, Pak, untuk beberapa waktu ke depan. Iya, boleh. Untuk jenis bibit sawit kelapa ini sendiri, jenis apa ya, Pak? Simalungun. Simalungun. Mengapa Bapak memilih jenis bibit Simalungun untuk dijadikan usaha tani? Karena banyak penggemarnya yang mencari pembibitannya. Jadi berdasarkan target pasar gitu ya, Pak ya? Ya, karena banyak yang mencari, kita cari yang termudah, banyak yang mencari bibit sawitnya. Kan sifat kita menjual. Oke. Baik, Pak, untuk cara pembibitannya bagaimana dari persiapan benih hingga siap untuk ditanam atau dijual? Kalau untuk benih kita pesan dulu ke Medan untuk beberapa hari, baru datang bijinya kita pesan. Berarti langsung pesan dari Medan benihnya? Ya, dari yang biasa kita pesan lah. Nah, itu sudah datang bijinya, kan seperti kecambah kan. Kecil-kecil. Saya nggak ini prakteknya kan, nggak ada prakteknya. Tapi setelah itu tunggu biar kita benamkan dulu. Benamkan pakai apa itu, Pak? Air atau? Ya, kalau saya kan kayak itu dalam kantong. Nah, dalam kantong itu saya bolong-bolongin semua, masukin ke air bentar, basahi, terus ditiriskan ke rigi aja. Sudah didiemin 1 minggu kan, akarnya nggak panjang-panjang seperti ini. Yang awalnya kan kayak kecambah kecil-kecil ya, jadi panjang-panjang. Itu untuk memudahkan penanaman sama untuk mengurangi resiko kematian di waktu dipindahin ke kulibet baby kecil. Apa ada penambahan apa sih, Pak, itu seperti perangsang pertumbuhan si akarnya atau tidak ada? Kalau untuk kelapa sawit dikasih ya bagus, nggak dikasih ya nggak apa-apa gitu ya. Berarti karena udah dari sananya udah dikasih ibaratnya gitu ya. Tetap bagus. Setelah itu, Pak, setelah ditiriskan apa langsung ditanam? Enggak, tunggu sekitar 1 minggu lah. Ntar kalau kering kita celupin lagi ke banyu, tiriskan lagi. Kantongnya tutup aja, jadi biar kebekep ya, biar cepet panjang akar sama. Hampir mirip seperti kacang hijau ya, Pak ya? Tapi agak besar-besaran dikit kan. Setelah itu, Pak, langsung ke polybag yang kecil? Ya, setelah panjang itu baru pindah ke kulibet yang kecil. Nah, kalau sudah kulibet kecil itu kan usahakan dipasang paranet atasnya biar nggak terlalu panas. Kalau posisi panas itu disiram teratur, jangan sampai kering kulibetnya. Jadi kematiannya resikonya sedikit. Berapa bulan, Pak, untuk polybag yang kecil biasanya tuh dipindahkan ke polybag selanjutnya? Kalau kita paling cepet ya 1,5 atau 2 bulan itu dipindahkan. Itu sudah daun 2, 3, ada yang 4. Setelah dia dipindahkan ke polybag yang lebih besar, apa dia tunggu beberapa waktu dijual atau ada pemindahan polybag lagi, Pak, setelah ke polybag besar? Kalau untuk dari yang kecil ke yang besar, maksudnya yang kan dari tahap pertama nih, Pak, yang paling kecil kan. Nah, habis itu dipindahkan ke polybag yang kedua nih. Nah, setelah itu apakah ada pemindahan polybag lagi atau tinggal perawatan, tinggal untuk dijual gitu? Oh, tinggal perawatan. Itu kalau sudah kulibet besar, yang itu dari kecil itu kan umur 2 bulan kita pindah ke kulibet besar. Selama itu tergantung apa? Kan namanya kita jual, tergantung kita mau jual berapa ukuran bulannya. Terus kadang kalau banyak peminatnya umuran 4 bulan 5 bulan dari setelah tanam itu sudah ada yang nyari ya. Kalau kita butuh uang ya kita jual, tapi kalau nggak butuh uang ya tetap dibiarin aja. Dirawat lagi, sistem perawatannya terus. Apakah sebelumnya atau kapan, Pak, pernah menanam bibit Bapak sendiri ke lahan atau belum pernah? Belum pernah karena belum ada lahan. Oke, berarti fokus ke pembibitan ya, Pak ya? Fokus ke pembibitan. Karena materi selanjutnya adalah penanaman di lahan, Pak. Jadi
Terima kasih telah mengizinkan saya Heeh, untuk menanam bibit kelapa sawit ini. heeh. Dengan praktik ini sudah selesai, Pak. Terima kasih juga sudah menerima saya untuk melakukan praktek. Semoga kedepannya Heeh. usaha bibit kelapa sawit milik Bapak Ponirin ini bisa terus berkembang dengan besar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan mahasiswa dan staf dosen UT Palembang, Agribisnis Pertanian. Selamat pagi Bapak-bapak sekalian. Selamat pagi. Saat ini saya sedang bersama Bapak Mujiono dan Bapak Budi Enggodahono untuk menjadi pembimbing penanaman kelapa sawit di lahan. Belum dilakukan penanaman kelapa sawit ini Pak, apakah ada perlakuan sebelumnya untuk lahan? Pasti ada itu. Kita memakai sistem yang kita pakai ini sistem manual karena kita nggak ada alat berat. Baik. Maka kita kerjakan secara manual. Yang pertama kita tuh pakai yang sistem kita pekerjaan itu kita ditumbang dulu pakai alat seadanya. Ya. Kuncinya kita bersihkan dan nanti setelah kita bersihkan kita coba kita kandang dulu. Kita buat pagar karena Oke. tidak dipahar nanti ada hewan-hewan masuk atau sapi. Maka kita sterilkan dulu, kita pembersihan dulu. Kalau disterilkan tuh pakai apa Pak? Sterilkan itu katakanlah kita mencoba untuk supaya terutama binatang ataupun hewan-hewan yang lain itu tidak bisa masuk dan tidak mengganggu tanaman yang kita tanam nantinya itu. Oke. Ini pupuk perangsang akar maksimal kita pakai 200 gram per pokok ataupun per batang. Nah, ini langsung saja kita ya. Baik ya, baik. Kurangnya, oke. Langsung Oke. aja, Pak. Oke, kita Dahono, mohon melakukan bantuannya. penanaman sawit. Boleh saya bantu Pak? Oke, silakan. Sebelum ditanam polybag dibuka terlebih dahulu. Ya, sebelum ditanam polybag kita buka terlebih dahulu. Setelah itu apakah perlu dihancurkan Pak? Enggak perlu, biar gitu aja. Kita langsung masukkan pelan-pelan. Nah, oke, maksimal. Nah, sudah kita letakkan sesuai dengan barisan atau pancang yang sesuai jarak tanamnya. Kita langsung aja. dikuburkan ya? Ya, langsung kita tutup dengan tanah yang ada sekitarnya. Nah, perlu kita ketahui untuk penanaman sawit ini kita tidak perlu terlalu dalam. Nanti kita untuk nanamnya kita maksimalkan sebatas katakanlah bonggol yang ada di atas, yang di lingkungan sekitarnya, jangan terlalu dalam. Nanti kalau kedalaman mengganggu pertumbuhan daripada batang tersebut. Oke. Nah, lahan ini kita memakai bibit jenis SJ5. Ya, SJ5 Sriwijaya. Penutupan tanah ini apakah diberi pupuk lagi? Apa tunggu langsung bagaimana? Oh, kita kebiasaan kita ataupun pengalaman kita, Ya. setelah kita tanam ini nanti berkisaran 2 minggu kita langsung beri pupuk perangsang daun, yaitu kita pakai urea besaran sama sekitar 200 gram Di sekelilingnya ya Pak ya? sekelilingnya, ya di sekeliling daripada daun ini, pucuk daun Oh, pokoknya. baik. Ataupun kurang lebih sekitar 30 cm lah kita keliling daripada mutar batang tersebut. Katakanlah 1 bulan pertama kita memakai urea 200 gram per batang, nanti bulan keduanya kita langsung memakai pupuk MPK 12, 12, 17 plus 12. Itu yang selama ini kita terapkan untuk lahan yang ada di tempat kita ini. Oh baik Pak. Berarti setiap pertumbuhannya beda jenis pupuknya ya Pak ya? Iya, iya. Oke. Berarti langkah-langkah dari penanam bibit sawit ini lubang tanamannya tanam dulu sekitar berapa Pak tadi Pak? Ya, sesuai dengan kantong yang ada. Kalau kita Oh, ini kan sesuai ya dengan kantong polybag yang ada, tadi itu 30 kali 40. Kalau jarak tanamnya Pak? Jarak tanam karena kita itu SJ5 ini kan tergolong pelepah yang pendek ya. Maka kita kalau di perusahaan betulan itu sekitar 89, kalau kita karena kita kampungan kita pakai yang 8 kali 8. Baik Pak, terima kasih telah mengizinkan saya untuk menanam bibit sawit di lahan Bapak. Oke. Dengan ini praktik penanamannya sudah selesai Pak. Semoga kedepannya usaha sawit milik Bapak Mujiono terus berkembang dan lancar ya Pak ya. Oke, amin, amin, amin. Baik rekan mahasiswa ataupun staf dosen Universitas Terbuka, sekian praktik unit 1 kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.